bil ma'rufi wan nahi 'anil munkari. Hendaklah kalian beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang baik dan melarang dari perbuatan yang mungkar. Fa innahul qutbu karena sesungguhnya karakter amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah sumbu. Kutub itu pusat. Artinya sumbu. Alladzi alaihi madaruddin, yang di situ agama itu secara menyeluruh berangkat dari situ. Artinya kalau kita tidak melakukan itu, ya sudah nggak ada agama ini. Karena agama ini dasarnya berangkat dari situ. Kalau kita mendiamkan semua kemungkaran dan kita tidak mau menyampaikan berita-berita yang dapat mendorong orang berbuat baik, ya sudah, nggak usah agama-agamaan, begitu ceritanya. Karena agama di situ justru adalah esensinya, kita mengajak orang berbuat baik. Rasulullah sendiri hadir di Mekah ketika diutus pertama kali, awal ya amar ma'ruf terus, nahi mungkar terus. Sampai wafatnya beliau, diajak. Cuman yang problem kan cara ngajaknya bagaimana. Terus yang diajakkan itu bunyinya apa, siapa yang diajak itu yang problem. Tapi bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah karakter setiap mukmin, itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Oleh ajalihi, dan oleh karena perintah ini, anzalallahu kitab, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Wa arsalal mursalin, dan mengutus para rasul. Para rasul itu sebetulnya siapa sih? Para rasul itu sebetulnya adalah guru. Guru yang menunjukkan apa saja yang diperintah Allah dan apa saja yang dilarang. Nah, memang yang diperintah Allah dan yang dilarang Allah itu adalah sifat universal, sehingga semua manusia pasti akan paham terhadap itu dan menyetujuinya. Hanya saja tidak semuanya itu pasti diketahui secara natural oleh manusia. Banyak yang belum diketahui secara natural oleh manusia, karena itu perlu disempurnakan lagi. Sehingga jadi agama. Jadi agama ini menyempurnakan yang sudah diketahui secara natural. Liutammimah makarimal akhlak. Jadi Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Akhlakul karimah yang sudah ada itu sempurnakan lagi. Oh, berarti kalau ada orang berbuat maksiat itu berarti dia sudah nggak natural lagi. Iya, nggak natural. Karena secara universal, orang itu mesti akan tertata oleh dirinya sendiri. Karena itulah orang-orang yang di negara lain atau negara yang mayoritas non-muslim, tapi mereka mau merenungkan, mau membaca jati dirinya. Akhirnya aturan-aturannya semuanya yang berlaku di sana itu kok sesuai dengan Islam ya. Akhirnya banyak orang bilang, saya menemukan Islam tapi tidak menemukan Muslim. Itu banyak istilah seperti itu. Di Amerika, di Jepang, di Taiwan, saya menemukan Islam tapi tidak menemukan Muslim. Itu karena yang diamalkan itu adalah karakter yang diperintah oleh Allah. Tapi mereka tidak mengenal ajaran Islam. Karena berangkat dari hati nurani yang normal itu ya. Karena itu nyaman kita dalam berislam ini. Nah, di sini adalah superset dari yang disebut nurani tadi. Bukan subsetnya yang dinurani tadi, butuh untuk disempurnakan lagi. Contoh yang disempurnakan adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita, ya mungkin saya juga banyak sekali masih agak gampang menyampaikan perintah bahwa kita ini harus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sujud kepada Allah taala. Ini masih sedikit. Kenapa? Kita masih harus mendorong lebih banyak lagi untuk karakter-karakter yang berupa interaksi sesama manusia. Ini berat. Akhirnya agak kelupaan yang interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah banyak ilmuwan yang akhirnya belajarnya sudah sangat tinggi sekali, ujung-ujungnya akhirnya nggak percaya kepada Allah Ta'ala. Ujungnya akhirnya semuanya itu sebab akibatnya sangat kuat, tapi ujungnya mesti tidak Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya apa ini sudah ada aturannya, kenapa sampai ini, karena ada begitu. Sehingga ujung-ujungnya tidak pernah kepada Allah Ta'ala. Ini yang agak berat. Karena itu kita juga perlu menyampaikan hal-hal tentang ketuhanan, tentang tauhid kepada sesama manusia. Wa arsalul mursalin, dari Rasulullah mulai zaman Nabi Adam sampai Rasulullah Nabi Muhammad itu semua adalah utusan Allah untuk menerangkan perintah Allah agar diketahui oleh umat manusia. Waqad in aqada ala wujubihi ijma'ul muslimin. Kita semua beriktikad bahwa perintah ini adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Wa tadhahara nususul kitab was sunnah 'ala al-amri bihi wa tahdhiri min tarkihi.
Al-Quran juga menjelaskan supaya setiap orang punya tanggung jawab pribadi untuk menyampaikan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar ini. Dan tahdzir dan ada peringatannya, suruh hati-hati, jangan sampai Anda cuek terhadap al-ma'ruf dan mungkar ini. Di dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Hendaklah kalian menjadi umat ini berarti golongan ya. Berarti kalau bisa ya tim, jangan sendirian. Umat kan. Ya, tidak apa-apa. Ini ada tim akhirnya bikin pengajian ini juga adalah satu tim juga, tim yad'una ilal khairi, mengajak orang untuk khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kema'rufan, dan yanhauna 'anil munkar, melarang kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka itu orang yang beruntung, orang yang sukses. Kalau tidak begitu berarti tidak muflihun. Itu sendiri, diwiriti aja sendiri di kamar, sembahyang yang penting lengkap, tapi tidak pernah mengajak siapapun untuk ma'ruf, melarang siapapun. Itu enggak, bukan karakter seorang muslim. Waqad wasafallahu al-mu'minin, Allah Ta'ala mensifati orang kaum mukmin. Qad wasafah, qad sungguh-sungguh ya. Kalau qad diikuti fi'il madhi artinya sungguh-sungguh, qad diikuti fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Ini setelah qad ada wasofa. Wasofa ini fi'il madhi past tense yang artinya telah mensifati. Berarti sungguh. Allah Ta'ala sungguh-sungguh menyifati orang mukmin itu fi ghairi mawdi'in min kitabihi bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, itu karakternya orang mukmin selalu peduli terhadap lingkungannya. Dia menyampaikan yang amar ma'ruf. Ini ada pemborosan ini, dikasih tahu. Pemborosan ini, pemborosan termasuk mungkar. Ini loh bisa efisien seperti ini. Oh, itu ma'ruf, itu dia diajarkan. Yang efektif ini harusnya begini supaya berhasil. Itu ma'ruf. Begitu itu menggagalkan, mungkar itu dinahyikan. Jadi orang mukmin itu mesti peduli. Jadi kalau orang mukmin kok nggak peduli, berarti nggak mukmin itu. Ulangi. Kalau ngaku mukmin tapi kok tidak peduli, dibiarkan saja anaknya, istrinya, biarkan, temannya dibiarkan, dia cuek, berarti bukan mukmin yang beneran. Wahadzahum fi ba'dil mawadi'i 'alal iman. Bahkan itu termasuk bagian dari keimanan. Mukmin dan orang yang beriman ya. Berarti imannya enggak sempurna. Disebut beriman beneran itu kalau dia juga peduli terhadap lingkungannya. Mungkin kita pernah dengar, itulah ada orang sakti sekali di kamar puluhan tahun enggak pernah keluar kamar. Orangnya itu sangat keramat. Nanti dulu dia enggak pernah keluar kamar itu enggak pernah dakwah gitu maksudnya. Kalau pernah dakwah enggak termasuk ini. Harus termasuk. Tetap dia pasti akan ngajak. Mungkin begitu. Jadi jangan bangga karena merasa sakti mandraguna tapi tidak punya kontribusi apapun terhadap masyarakat. Jangan bangga. Justru yang ditanyakan adalah di sini peranmu bagaimana? Wa fi wa'diha 'ala iqamatis salati wa ita'iz zakah. Di samping perintah salat, menegakkan salat dan menunaikan zakat, itu juga perintah ini bagian dari karakter seorang mukmin. Qala ta'ala lu'ina alladziina kafaru min bani Israil 'ala lisani Dawud wa 'Isa ibn Maryam dzalika mimma 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu ya'malun. Sama berarti mereka memang cuek terhadap yang ma'ruf dibiarin, yang mungkar juga dibiarin. Lalu innal ladzina kafaru, Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel, lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa Maryam. Karena mereka asaw itu bermaksiat, melanggar. Maka tadun, mereka itu ya keterlaluan, melampaui batas, melanggar aturan. Kan mulai tanahawna 'an munkar. Orang-orang yang pintarnya itu tidak mau nahi mungkar. Yang berbuat salah itu dibiarin aja. Kenapa? Mungkin merasa nggak enak kalau nanti kita melarang itu. Jadi perasaannya bagaimana? Itu golongannya ya tanahawna 'an munkar ini akhirnya menjadi karakter orang-orang di zaman itu. Sehingga kemungkaran itu menjabat restu. Kalau zaman sekarang itu kita sudah sering dengar banyak negara yang hancur gara-gara hoax. Setiap hoax itu yang mampir ke grup keluarga, grup alumni, grup pekerjaan, itu nggak ada yang mengkonter-konter. Akhirnya jadi keributan, akhirnya jadi pemahaman massal, yang istilahnya itu adalah post-truth. Post-truth itu apa ya? Post-truth itu kebenaran
yang aslinya itu adalah kebatilan. Tapi karena diulang-ulang kebatilannya itu, akhirnya dianggap sebagai kebenaran oleh masyarakat. Itu namanya post-truth. Yang demikian ini makin banyak terjadi. Akhirnya rusaklah suatu ekosistem. Di banyak negara, banyak yang hancur gara-gara ekosistemnya rusak, dirusak oleh post-truth itu. Sebuah kebenaran tapi semu, ternyata dia bukan kebenaran, dia itu kebatilan. Hanya saja karena diberitakan terus-menerus oleh para penceramah-penceramah yang pintar menggunakan speaker, mic, akhirnya banyak masyarakat yang percaya. Tentu saja kemungkaran yang dilakukan orang ini, karena tidak banyak orang yang melakukan yatanahawna, melarang, akhirnya jadi ramai. Akhirnya banyak yang percaya. Disinilah butuhnya penegak aturan, penegak hukum yang harus bertindak secara tegas. Karena kalau tidak bertindak secara tegas, akhirnya masyarakat yang berantem satu sama lain, akhirnya terjadi keributan, kerusuhan. Yaitu pentingnya ketegasan penegak hukum di situ. Fa'alu, mereka itu cuek terhadap ini, tapi juga jadi pelaku juga. Mungkin karena dia termasuk bagian dari, ya sudah, karena dia bagian dari kemungkaran itu, akhirnya dia tidak berani untuk melarang. Karena itulah menerima suap, menerima hadiah itu sangat dilarang bagi pegawai-pegawai pemerintah. Kenapa? Karena dia harus menegakkan aturan. Kalau dia termasuk dalam bagian itu, ya nggak bisa ngomong. Ya, mohon maaf ya, ini kadang-kadang masih salah artikan. Jadi kalau jadi pejabat itu nggak boleh menerima hadiah-hadiah yang berhubungan dengan pekerjaannya. Baik hubungannya langsung maupun tak langsung. Kenapa? Begitu dia menerima hadiah, dia akan ada perubahan di dalam hatinya. Keberpihakannya berubah. Itu yang diperintah oleh Rasulullah. Rasulullah pernah melarang, soalnya ada seseorang yang ditugaskan oleh Rasulullah, tiba-tiba ada yang beri hadiah kepada dia. Dilarang oleh Rasulullah. Kejadian seperti itu banyak terjadi saat ini tanah air kita, sehingga banyak penegak hukum yang tidak bisa bertindak secara adil. Kenapa? Karena dia ada tendensi, karena dia hatinya jadi berubah karena dia mendapatkan sesuatu tadi, hadiah. Mungkin hadiahnya bukan keripik gitu ya. Waduh, saya itu kadang-kadang sampai keterlaluan keripik aja dimasalahkan. Ya, tapi tetap aja, walaupun hanya berupa hadiah yang sangat murah pun berusaha untuk tidak menerima. Itu supaya nggak termasuk. Nah, fa'alu ini lebih dari itu, bukan karena menerima hadiah itu aja. Tapi dia ikut-ikutan sebagai bagian dari itu. Kalau bantuan sosial dikirim ke daerah, nanti yang penegak hukumnya di situ ternyata ikut bagian mensupport kepada orang yang korupsi itu. Ayo, akhirnya yang menegakkan hukum seharusnya dia tegas, akhirnya tidak tegas. Kenapa? Karena dia terlibat, termasuk. Mungkin kalau dia ikut jadi menaruh investasi di situ, sehingga investasinya itu berakibat orang lain banyak yang dirugikan, maka dia diam. Itulah fa'alu. Labi sama kanu ya'malun, buruk sekali perbuatan semacam itu. Ya'malun itu amalan, ya, mengamalkan alias berbuat. Orang-orang yang berbuat seperti itu buruk sekali. Itu kita sebagai orang yang beriman dalam memegang amanat dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ada yang pejabat sangat tinggi, pejabat tengah, pejabat di tingkat rendah dan sebagainya, nggak ngurus. Dimanapun kita berada itu, yang dimasalahkan oleh Tuhan kelak di akhirat bukanlah seberapa tinggi tingkatanmu, tapi berapa konsisten kamu melaksanakan amanat amar ma'rufnya ini. Kalau nggak konsisten, ya direbus di neraka, goreng. Kenapa begitu? Karena itu kewajiban dari setiap manusia adalah melaksanakan perintah ini dari Tuhan. Nah, dengan jabatan yang mungkin hanya ya saya sebut hanya di tingkat desa, tapi ternyata sampai merusak ekosistem itu, tidak adil, akhirnya terjadi keributan, banyak kali orang yang terlantar. Ya, ditanyai, itu kan jelas-jelas kemungkaran itu. Bahkan termasuk seseorang, maaf ya, sodakonya pejabat itu kan membuat policy atau bikin keputusan. Itu adalah karakternya pejabat itu. Kalau dia tidak melakukan itu, ya kemungkaran juga itu. Jadi ada zaman istilahnya itu autopilot. Autopilot itu dia menjadi wali kota misalnya, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi kepala suatu, tidak melakukan apa-apa. Autopilot istilahnya. Orang dibiarkan melakukan sesuatu semaunya sendiri. Akhirnya terjadi kerusuhan, keributan. Akhirnya orang yang mestinya mendapatkan haknya tidak mendapat haknya. Pemimpin ada itu kan karena harus membela
orang yang didolimi dari orang yang dolim. Kalau dia diam aja, maka dia membiarkan kemungkaran. Sekali lagi, itu adalah termasuk harus nahi mungkar, tapi tidak melakukan nahi mungkar. Yang lebih gawat lagi ternyata bukan amar ma'ruf, tapi amar mungkar. Wah, itu gawat lagi. Kemungkarannya diperintahkan. Waduh, ini kadang-kadang ada satu tokoh ya, karena dia mungkin karena itu tadi ada konflik of interest. Konflik of interest itu apa? Ya, konflik of interest, ada kepentingan lain di dirinya, maka dia amarnya amar mungkar. Orang disuruh kemungkaran. Wah, orang diadu domba satu sama lain. Kamu bermusuhan sama itu loh. Kamu bermusuhan sama ini loh. Diadu domba satu sama lain. Ini amar mungkar ini sudah. Dari mana perintahnya? Bikinkan suatu cerita yang menyentuh orang agar menjadi emosi, karena emosi akhirnya. Ini banyak sekali saat ini. Orang yang menguasai ilmu public speaking, ngomongnya enak sekali, bikin kerusuhan. Ya itu amar mungkar itu. Nahi ma'ruf. Nah, kalau ada orang klarifikasi langsung disebut itu kamu itu mengklarifikasi sok tahu nahi ma'ruf. Melanggar kema'rufan. Dan yang seperti ini tokoh-tokoh kadang orangnya sudah sangat religius. Ini yang akhirnya merusak banyak negara. Di Indonesia cukup banyak orang yang profesinya semacam ini. Tidak tahu gajinya berapa. Tapi kenyataannya dia melakukan amar mungkar. Nahi ma'ruf. Nah, ini akhirnya ya mohon maaf ini seandainya beneran dibagi itu insya Allah nggak sampai ada orang yang melarat-melarat ini. Masalah terselesaikan. Negara kita kaya raya, penduduknya juga walaupun banyak, tapi kita terbiasa untuk bekerja keras itu biasa. Kita juga terbiasa untuk gotong royong membantu sesama biasa. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik di satu area, satu tempat, meskipun atasnya, tengahnya itu sudah bagus, tapi bawahnya terus sebaliknya. Tetap aja kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh secara profesional amar ma'rufnya ini nahi mungkar. Kalau tidak, maka kejadian seperti yang disebut dalam Al-Quran, lu'inal ladzina kafaru. Allah melaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, meskipun itu atas lisannya Nabi Daud dan lisannya Nabi Isa. Karena mereka membiarkan kemungkaran-kemungkaran terjadi. Waqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Ini medeni ayat ini. Saya baca aja enggak apa-apa ya. Wattaqu, dan takutlah kalian fitnatan, suatu fitnah. Fitnah itu bukan berita buruk terus dibelokkan, itu bukan itu fitnah ya. Fitnah itu satu cobaan, satu musibah. Kadang-kadang teman-teman salah paham ini. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kamu jangan memfitnah saya. Bukan itu. Itu bahasa Indonesia. Fitnah itu artinya adalah musibah, satu cobaan. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina, takutlah terhadap satu musibah yang tidak hanya ditimpakan kepada orang yang dolim, minkum khassah saja. Tapi yang tidak dolim pun tertimpa musibah. Musibah apa itu? Ya musibah ekses dari kedoliman orang itu sehingga menimbulkan kerusakan, dan kerusakan itu menimpa kepada semua orang, tidak hanya kepada yang si dolim, tapi juga orang yang tidak dolim. Bisa jadi penyebabnya adalah karena yang tidak dolim itu diam saat si dolim melakukan kedoliman. Nah karena itu timpanya kemana-mana. Mungkin diantaranya adalah fitnah atau musibah yang berupa kerusuhan. Kalau sudah ada kerusuhan itu, yang dolim merasakan akibatnya, yang tidak dolim juga merasakan akibatnya. Kerusuhan itu. Mungkin krisis moneter, krisis ekonomi, krisis apapun. Yang tertimpa akibatnya siapa? Payung dolim itu saja. Nah, semua juga akhirnya tertimpa. Maka hati-hati. Banyak sekali musibah itu yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala kepada tidak semua, tidak hanya kepada yang dolim saja, tapi kepada semua. Tidak hanya orang yang dolim saja yang ditimpa musibah itu, tapi semua masyarakat. Ini disebutkan tentang efek tersebut. Baik, kita lanjutkan bagaimana komentar Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW, beliau menuntun kepada masyarakat, man ra'a minkum munkarun falyughayyirhu biyadihi. Kalau kalian melihat suatu kemungkaran, ayo falyughayyir biyadihi. Maka ubahlah itu dengan tanganmu, tangan kekuasaanmu. Fa'alam yastati, kalau kamu memang tidak bisa karena memang tidak punya otoritas, fabilisani, maka sampaikan dengan lisan. Lisan itu boleh lisan berupa suara, boleh lisan berupa tulisan, dengan bahasa apapun, juga dengan bahasa tubuh juga bisa, kan? Nggak ngomong tapi bahasa tubuhnya menunjukkan ketidaksetujuan, itu sudah
fabilisanihi juga bahasa tubuh. Ada bahasa tulisan, ya dengan tulisannya yang runtut rapi dia bisa menyampaikan itu, orang paham akhirnya bisa menghentikan kedzalimannya. Orang paham akhirnya bisa melaksanakan suatu hal yang tadi disebut sebagai ma'ruf itu di sini bisa kita artikan yang efektif, yang efisien, karena misalnya begitu. Fa'ilam yastali fa biqalbihi. Kalau nggak bisa juga maka dengan hati saja. Dengan hati berarti menunjukkan ketidaksetujuan dalam hati kita. Di dalam gerak-geriknya juga nampak tidak setuju, terus dia tidak mendukung, dia tidak minatnya juga tidak ke situ. Ini adalah fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman, dan yang demikian ini memang selemah-lemahnya iman. Hadirin saya hormati, setiap orang memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Tapi kompetensinya itu memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Maka dia melaksanakan itu ya sesuai dengan perintah Allah. Karena itu kalau tidak jadi waliul amri atau ulil amri, jadi unsur pemerintah, maka biadihi ini dengan tangan kekuasaan ini sangat bahaya. Akhirnya ada pencuri, pencurinya dipukuli sampai mati. Itu pernah dulu kejadian ya di salah satu stasiun ini, ada seorang perempuan teriak karena dompetnya dicopet orang. Yang dicurigai copet itu langsung diserbu massa, dipukuli sampai ya lemas sekali orangnya itu sampai babak belur. Ternyata setelah babak belur si mbaknya tadi bilang, oh maaf ternyata dompetnya ada di dalam ini, di dalam tasnya dia. Kadung ngajur orangnya itu baru ngomong kalau dompetnya di dalam tas. Saya juga pernah pas naik kereta itu di depan saya itu diajar sampai babak belur. Ya kasih itu menghakimi massa. Bukan termasuk falyughayyir biyadihi, itu tak termasuk menghakimi, dihakimi massa. Ya sebisa mungkin diserahkan kepada yang wajib. Dia akan menegakkan secara biyadihi dengan tangan. Tangan masih tangan kekuasaan. Karena itu di sini kita tidak untuk menilai orang lain, untuk menilai diri kita sendiri. Diri kita sendiri saat ini posisinya di mana? Kalau di posisi biyadihi, kita punya tangan, kita sebagai penegak hukum, enggak. Falyughayyirnya ini dilakoni dengan benar-benar. Kemungkaran yang terjadi itu sudah dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di negara manapun kemungkaran itu pasti sudah ada aturannya yang melarang. Kalau begitu tinggal menegakkan aja aturan itu. Korupsi dengan segala bentuknya itu adalah kemungkaran, sudah ditindak, sudah diatur untuk dilarang. Cara melarangnya pun juga ada aturannya. Pura-pura korupsi misalnya dengan melakukan pencucian uang juga sudah diatur. Di semua negara sekarang saat ini ya sudah mengenal itu, kegiatan-kegiatan transaksi menuju ke arah. Kapan hari saya coba ngomong, kalau dari sisi korupsi akan dihukum, akan mental biasanya masih kendel. Jadi begitu saya kasih tahu, hati-hati, jangan sampai melakukan itu, nanti sampai kualat sama repot loh. Apalagi kalau kualatnya itu pada diri sampean dan keluarga. Dan apalagi kalau kualatnya sampai anak turun, wah bingung. Kayaknya masih efektif ya dikasih tahu tentang kualat itu. Kualat itu efektif juga loh ngasih tahu. Loh apa saya ngawur? Ya enggak lah. Harta yang didapat dari yang haram itu tidak bisa dipakai untuk jalur ibadah. Jadi artinya kan dia memberikan amunisi, memberikan makanan kepada keluarganya itu sama aja untuk tidak bisa mengibadahkan keluarganya. Ya, ngajak keluarganya nggak bisa ibadah. Yang kedua, yang dimakan itu kalau dari haram itu tidak lain akan pasti akan digoreng di neraka, akan diajar habis. Gara-gara ada daging yang tumbuh dari yang haram. Ya itu juga kualat itu namanya. Kualat itu kan suatu kejadian musibah yang terjadi di kemudian hari. Dan lagi yang mungkin agak kurang diperhatikan tapi sangat mengerikan adalah akhirnya anaknya, istrinya, kalau dia suaminya yang korupsi itu akan tumbuh menjadi orang-orang yang mohon maaf kurang ajar. Orang-orang yang durhaka. Kenapa demikian? Karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa uang yang dia makan itu diperoleh dari yang haram. Artinya dia akan menjadi sebuah kebiasaan melanggar perintah Allah itu tidak apa-apa. Nah, padahal meninggal perintah Allah yang tidak apa-apa itu makin hari akan menjadi makin kebiasaan, tabiat. Ingat aja bahwa WC itu cuma 5 menit.
Mohon maaf kalau panjenengan misalnya pergi ke mana ya, terminal terus kebelet kepingin ke toilet nih. Ternyata toiletnya kempro jorok. Waduh, begitu ada masuk, gak mentol lo mau hajat di situ, hajat di situ. Tapi kalau dipaksa, duduk aja di situ. Bau, bau. Baunya akan bertahan hanya 5 menit, setelah itu tidak bau lagi. Kenapa tidak bau? Apakah baunya hilang? Tidak. Hidungnya yang menyesuaikan. Ya ini repot ini. Akhirnya sense seseorang itu menyesuaikan diri dengan bau itu. Maka perbuatan korupsi yang dimulai dari kecil-kecilan sampai besar-besaran itu akhirnya dirasa untuk dirasakan oleh hatinya, pikirannya, otaknya, semuanya itu akhirnya menyesuaikan diri. Bahwa yang gitu itu tidak apa-apa. Nah, kalau sudah terbiasa tidak apa-apa melanggar perintah Allah, awalnya sih sedikit-sedikit, kalau sedikit tidak apa-apa. Akhirnya banyak-banyak juga tidak apa-apa. Ujung-ujungnya akhirnya dia menjadi karakter, menjadi orang yang punya karakter, berani melanggar perintah Allah. Berani melanggar larangan Allah. Jadi orang yang karakter seperti itu kan sama aja mencelakakan seseorang. Itu disebut kualat itu. Akhirnya keluarganya terbentuk oleh kelakuan dari orang tuanya yang suka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang disebut kualat. Saya kira itu kualat yang jauh lebih parah daripada dia hanya sekedar jatuh di jalan, nyosop sehingga perlu ke UGD. Itu mungkin ya 3 hari, seminggu aja sudah sembuh. Tapi kalau yang ini bisa selama-lamanya kan dia akan punya anak turun, anak keluarganya juga akan diajari seperti itu. Itulah sebabnya segera hentikan, jangan berlama-lama. Apalagi kalau sampai terindikasi korupsi seperti itu sudah diketahui juga oleh penegak hukum. Apalagi itu sudah menjadi apa istilahnya itu ya, menjadi darah dan dagingnya. Kalau sudah gitu harus segera ditobat. Sedangkan waqala shalawatullahi wasallamuhu alaihi, Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'rufi wa la tanhauna wa tanhauna 'anil munkari. Alwashikunallahu ay ba'atha 'alaikum 'adzab minhu thumma tad'unahu fala yastajib lakum. Walladzi demi zat yang diriku berada di tangannya, jiwaku berada di tangannya. Demi Allah maksudnya ya. Rasulullah kalau bersumpah begini ini biasanya gawat di belakangnya ini. Apalagi sumpahnya demi Allah walladzi nafsi biyadi. La ta'murunna bil ma'rufi. Kalian tuh harus ya, jangan cuek, harus kasih tahu. Ma'ruf itu kayak apa, yang baik itu kayak apa. Wala tanhawunna 'anil munkar. Kalian harus ya melarang yang mungkar itu. Laranglah. Ya sesuai levelnya tadi kompetensi. Ayyushakunallahu ba'atsa 'alaikum 'adzaban. Kalau enggak, kalian akan ditimpa azab oleh Allah. Itu salah satu azabnya negara jadi rusak itu kan gara-gara banyak sekali para pelaku kejahatan yang dibiarkan melakukan kejahatannya. Banyak sekali kegiatan yang harusnya benar tidak dapat. Gue dihambur-hamburkan. Sehingga yang tidak perlu pun hanya didanai dengan dana yang besar-besaran. Akhirnya duit nggak cukup. Karena duit rezeki dari Allah itu sebetulnya cukup. Tidak cukup karena yang dipenuhi adalah keinginan hawa nafsu, bukan kebutuhannya. Seseorang itu kalau diukur dari kebutuhannya, insya Allah rezeki dari Allah itu cukup. Tapi tidak akan pernah cukup untuk membiayai keinginan-keinginan hawa nafsunya. Dan kalau ini tidak diberitahu, maka jadilah adab tadi, kurang, krisis. Banyak orang jadi kelaparan, kesulitan ekonomi, artinya jadi malah melakukan perbuatan kriminal. Adab itu jelas adab itu. Apa orang banyak yang tersakiti akibat itu? Akibat itu berarti adab. Tsumma tad'unahu fala yastajib lahu. Akhirnya ya, gimana lagi? Mereka berdoa, doanya nggak dikabulkan. Katanya Allah mengabulkan doa. Iya, sebetulnya iya, tapi karena ada satu pengcancelnya. Pengcancelnya apa? Pengcancelnya ya kecuekanmu itu. Cuek terhadap segala sesuatu. Itu jangan disalahkan. Jadi bisa aja ya suatu doa itu mustajab, tapi sayangnya ada pengcancelnya. Kita nggak pernah menganalisis pengcancel itu, pembatal sebuah doa. Memang Allah Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, mintalah padaku. Du'uni astajib lakum. Aku nanti akan mengabulkan. Dan jawab permintaan. Minta, silakan minta. Tapi jangan lupa ada pembatalnya itu. Melakukan kedoliman termasuk pembatalan. Membatalkan apa yang dia mohonkan kepada Allah. Faqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah juga bersabda, laisa minna lam
yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Bukan termasuk golonganku orang yang tidak sayang kepada anak yang lebih muda dan tidak menghormati kepada yang lebih tua dan tidak mau beramar ma'ruf dan tidak mau bernahi mungkar. Mohon maaf ya, laisa minna ini kalau menurut bahasa ya bukan termasuk golongan kami. Tapi kalau sampai ini terjadi di akhirat kelak, Rasulullah, saya umat panjenengan, kata akoni, betapa ruginya. Rugi selama-lamanya. Saya ulangi, ini enggak main-main ini ya. Kalau sampai kita di akhirat kelak ketemu Rasulullah, terus kita mau baris di barisannya Rasulullah, ternyata disuruh pergi. Sama ke sana, jangan ke baris ini. Enggak boleh. Loh, saya kan umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad. Ya, tapi kamu enggak diakoni. Dalam dalik, jangan sampai ini terjadi, enggak diakoni sebagai umatnya Kanjeng Sinten. Sopo ae wong sing gak diakoni tadi, lam yarham shaghirana. Tidak kasihan kepada yang lebih junior. Ke anaknya tidak kasihan. Ke anak buahnya tidak kasihan. Ke rakyatnya tidak kasihan. Ke orang yang dipimpinnya tidak kasihan. Kepada semua yang jatuhnya lebih mudah, hitungannya lebih mudah, seharusnya seorang muslim itu menaruh belas kasih. Namanya belas kasih, dia dibimbing, diajari, dia diarahkan, itu ya menyayanginya. Yang saat ini banyak orang yang tidak menyayangi kepada yang lebih muda. Aku biar soro kan ya kudu soro kayak aku. Enakin dia diajari. Yarham ini bermakna menyayangi. Orang kalau sayang nggak akan membiarkan seperti itu. Wa yuwaqqir kabirona, dan tidak bisa menghormati orang tua. Orang tua itu kabirona itu ya orang tua. Tapi kakak kelas, kakak itu senior itu juga kabirona. Makanya kalau di kampus-kampus itu ada peluncuan, terus yang seniornya menghajar juniornya dengan mempermalukan, dengan nggak punya kasihan sama sekali, menghina-hina, kalimatnya kotor. Ya sama aja itu membina sebuah kebiasaan yang buruk bagi dia. Jadi dia akan jadi orang yang otoriter, sok kuasa, sok melakukan sewenang-wenang, perbuatan sewenang-wenang. Sekarang ini agak aneh. Mahasiswa umumnya akan menentang kesewenang-wenangan, tapi dia sendiri sewenang-wenang terhadap adik kelas. Itu aneh. Nah, yuwaqqir kabirona ini maksudnya adalah menghormati yang lebih tua. Yang menyayangi yang muda, menghormati yang tua. Yang terhitung lebih tua lagi adalah pemimpin. Kalau kita punya ketua, beliau itu kabirona. Kalau kita punya presiden, kabirona. Kok ada seorang muslim kok ngomongnya terhadap presiden, bahasanya itu kasar, kotor. Kepada rektor, kepada dekan. Itu adalah kabirona semua. Kalau nggak setuju ngomongnya harus yang lembut, yang baik. Karena itulah Nabi Musa ketika mau berangkat bersama Nabi Harun, dipesani oleh Allah Ta'ala. Waqula lahu qawlan layyina. Waqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Nabi Musa, Nabi Harun, kalian kalau mau pergi ke Fir'aun, ingat ya, qawlan layyina. Kalau ngomong yang lembut ya, jangan kasar. Ini banyak orang sekarang ini yang akhirnya kasar. Ini terjadi juga pada zaman Khalifah. Insya Allah Khalifah Umar bin Abdul Aziz didatangin oleh seorang yang mengaku sebagai ulama. Saya ini ustadz ya. Saya akan memberitahu Anda sebagai seorang khalifah. Saya beritahu, tapi jangan marah ya, karena bahasa saya ini kasar. Nah, Khalifah, udah kamu diam aja ustadz, kamu ustadz gadungan. Ustadz bodoh, sebut sufahaan, bodoh. Kamu ustadz bodoh. Kenapa? Nabi Musa itu adalah seorang yang mulia. Nah, kamu sak mulia-mulianya kamu itu nggak akan melebihi Nabi Musa. Aku memang pemimpin, aku ada salah, tapi salah-salahku itu nggak akan melebihi Fir'aun. Fir'aun itu punya salah besar, mengaku sebagai Tuhan. Nggak cuman salah-salah kecil itu, salah luar biasa, mengaku sebagai Tuhan. Hingga rakyatnya dijadikan hambanya. Nah, aku nggak sampai seperti Fir'aun. Toh begitu pun, seperti itu pun tetap Nabi Musa disuruh memberitahu Fir'aun dengan kalimat-kalimat yang lemah lembut. Jangan kamu yang ternyata tidak semulia Nabi Musa, ngomongnya kok milih kata yang kasar. Berarti kamu itu bukan ustadz beneran, kamu ustadz gadungan. Sana pergi. Ustadznya sangat religius waktu itu. Ya, dari posturnya, fashionnya itu religius. Diusir oleh Khalifah.
Justru beliau Khalifah tahu betul bahwa ini adalah bukan umat Islam beneran. Umat Islam beneran tidak seperti itu. Nah, disinilah menemukan esensinya, laisa minna ini. Bukan termasuk golonganku. Artinya nggak diakoni sebagai umatnya Rasulullah. Jadi, saya pernah jadi ketua apa itu, dihardik, dihina habis-habisan oleh salah seorang ya, seorang yang wah religius banget lah. Sehari-hari itu religius banget. Ini usul aja kok sampai kasar kayak gini. Usul ya usul aja, kalimat biasa, kenapa sih? Saya juga punya telinga, saya juga punya pendidikan. Artinya tidak bodoh-bodoh amat lah untuk dikasih usul seperti itu. Tapi nggak bisa kalimatnya. Oh, kasihan. Yang tentu saja nggak saya sebut namanya di sini, kan ini bukan untuk curhat. Saya memberitahu bahwa budaya menghormati kepada yang lebih tua itu saat ini cuma termasuk dalam krisis. Ini banyak kalau dibiarkan, termasuk di rumah. Jangan sampai ada orang tua yang terhadap anaknya itu tega. Dan jangan sampai ada anak yang berani kepada orang tua. Kenapa demikian? Karena berarti dia sudah menjadikan dirinya sebagai bukan bagiannya umatnya Rasulullah. Itu bahaya. Termasuk orang tuanya juga begitu. Sama aja dia biarkan dirinya melakukan apa istilahnya raham sogirona itu, menyayangi kepada anaknya itu. Karena dia tidak menyayangi kepada anaknya, berarti membiarkan dirinya untuk tidak menjadi umatnya Rasulullah. Itu bahaya. Kalau sampai di akhirat kelak, Rasulullah saya mohon syafaat, sopo kon. Bukan bagianku loh ini, karena sudah ada diperintah di sini, laisa minna, sudah diberitahukan di sini. Bukan termasuk bagianku orang yang tidak mau menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua, termasuk yang pernah tua tadi itu disebutkan. Babi amrin bil ma'ruf, dan tidak mau amar ma'ruf, cuek terhadap lingkungannya. Harusnya dia memberitahu yang baik itu yang mana. Yanha 'anil munkar, dan cuek terhadap lingkungannya meskipun kemungkaran merajalela, malah kadang ikut tergabung dalam kemungkaran. Oh, no hoax kok malah di forward kemana-mana. Hoax paling tinggi saat ini menurut riset adalah dalam bidang pengobatan, dalam bidang agama. Ini Rasulullah pernah begini, di tengah malam begini kan, nanti kan sampai pakai daun ini. Rasulullah pernah begini. Ini bohongnya atas nama Rasulullah itu lebih dosa lagi. Dapat dari mana nggak tahu, di forward lagi. Pak, sama dapat dari mana? Ya nggak tahu. Itu mampir di grup saya, langsung saya forward lagi ke grup keluarga, gitu. Hoax-hoax seperti itu, apalagi hoax dalam hal politik, wah tambah gawat lagi sih. Itu ternyata dulunya adalah iya bener enggak, masih benar enggak oleh. Sekali lagi kemungkaran itu kita ada aturan untuk menahikannya, untuk melarangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam annal amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari fardun kifayatun. Sebetulnya sih amar ma'ruf nahi munkar itu termasuk fardu kifayah. Idza qama bihi al-ba'du saqatul haraju al-baqin. Artinya kalau ada sebagian orang di situ sudah menyampaikannya, kita bisa terwakili oleh itu sehingga yang lain tidak sampai dosa tidak melakukannya. Waqtasus shawab bil qaimin bih, tentu saja kalau fardu kifayah itu thawab atau pahalanya itu ikhtasso, dikhususkan. Bil qaimin bih, terhadap orang yang menunaikan. Wa idza lam yakum bihi ahadun amal harju. Kalau sampai semuanya diam, tidak ada yang melakukannya, maka dia mendapatkan haraj, kesulitan. Memang kalau sudah kesulitannya itu merajalela, yang kena ya semuanya. Kafatal alamin. Semua yang ada di alam ini akan terkena. Al-qadirina ala izalatihi. Yang mestinya mampu untuk menghilangkannya tapi tidak melakukannya, ya kena juga. Jadi saya hormati, di sini berarti kita bisa saja terwakili. Kalau misalnya ada. Kalau tidak ada, ya berarti wajib melakukannya. Contohnya orang sekampung, diam aja ada orang meninggal, nggak ada yang mau mensolati. Mana ini? Atau memakamkannya. Ini dosa kan becak kampung. Nah, tiba-tiba sampai datang sendirian. Allahu Akbar. Mensolati. Oh, itu fardu kifayah dilakoni oleh seseorang, maka orang itu akan mendapatkan pahala yang spesial. Gimana nggak spesial, nggak luar biasa, gimana? Menyelamatkan dosanya orang sekampung. Ini kan sekampung dosa semua, terus sampai datang sendirian. Terus sholat jenazah, Allahu Akbar. Itu orang sekampung akhirnya nggak jadi dosa. Menyelamatkan dosa segitu banyaknya orang, luar biasa kan pahalanya. Karena itu bagi yang agak meremehkan
fardu kifayah, ya mesti ingat juga bahwa orang yang bersedia menunaikan fardu kifayah itu pahalanya juga luar biasa. Maka kita simpulkan bahwa yang paling bagus tugas di sini adalah yang punya power, ya, pemilik otoritas, karena manfaatnya akan ammah, akan kolektif, manfaatnya akan global ke banyak tempat. Menurut aminkum mungkaron, barang siapa melihat suatu kemungkaran, falyughayyir biyadihi. Ayo diubah dengan tangan. Tangan dalam arti fisik, betul-betul tangan, yang ono kotoran yang embung, oh, ini gawat ini. Ono paku yang embung gawat yang ngecubles nih. Ono beling jalan, bahaya. Langsung dipinggirkan. Itu berarti tangan dengan arti sesungguhnya tangan ya. Juga dengan tangan yang disebut tangan otoritas. Yaitu pemilik otoritas. Maka secara legal formal, dia yang berhak dan dia yang bertanggung jawab. Maka dia itulah yang harus melakukannya. Kalau sudah dia punya otoritas seperti kok diam saja tidak mau melakukannya, ya itu disebut laisa minna tadi itu. Jadi kalau sekarang ada pemimpin kok pemimpinnya cuek bebek apa istilahnya? Autopilot ya istilahnya. Bu sakarepmu gak tak reken. Penting aku seneng-seneng aja. Walaupun jadi pemimpin ternyata kegiatannya ya seneng-seneng sendiri. Memperhatikan yang dipimpin, tidak memberikan tugas-tugasnya, tidak diperhatikan semua tanggung jawabnya. Itu laisa minna tadi, enggak diakoni sebagai umatnya kan. Kalau wajib jadi harusnya ditunaikan. Ini kalau nggak bisa, karena nggak memiliki otoritas ya dengan nasihat, dengan saran, ucapan, tulisan, gambaran yang penting. Situlah semua yang bisa kita lakukan untuk memberikan pendapat, asal tidak membuat orang tersinggung. Hati, yang ketiga adalah menggambarkan ketidaksetujuan. Paling nggak kita menghindari. Kayak ojo dipangan, ngono kayak dipangan. Nggak enak Pak ini makan. Ya, jelas-jelas itu adalah haram. Tidak menunjukkan ketidaksetujuan. Yang saya kasihan malah sebaliknya ini, mohon maaf ini ya. Ini kejadian. Ya itu kalau bertamu itu dulu tapi ya kalau sekarang ada gitu. Kalau bertamu ada undangan, diundang misalnya. Terus nggak dimakan yang di tempatnya penduduk itu. Itu ya jadi ributan itu. Wah, berarti hartamu nggak halal itu. Nah, itu ya nggak kerso dahar. Misalnya begitu. Akhirnya kasihan pada itu. Akhirnya terpaksa harus makan. Padahal yang dimakan adalah penuh kolesterol, asam urat, darah tinggi segala macam itu. Oke, saya kasihan pada itu banyak yang sakit makanannya kayak gitu. Padahal sehari-harinya beliau sederhana hidupnya. Makanannya pun ya makanan sangat sederhana. Tapi karena menjaga perasaan yang punya rumah, akhirnya harus dimakan. Padahal itu adalah makanan yang tidak sehat. Iya kan? Kalau suguhan kan, apalagi acara besar kan mesti makanannya yang nggak sehat kan. Banyak kan begitu. Kasihan. Harusnya nggak apa-apa. Tapi karena menjaga perasaan tadi. Tapi ini menunjukkan bahwa memang masyarakat juga tahu bahwa kalau seorang bisa menghindari maka dia menghindari, maka itu termasuk menunjukkan fabi kolbi dengan hati. Artinya ketidaksetujuan dengan hati. Dia menghindari, bukan sekedar ngomong tok. Kemudian berikutnya tahapan pengubahan. Wal wajibu 'alaika idza ra'aita min tarki ma'rufin. Wal wajibu 'alaika wajib bagimu idza ra'aita kalau kau melihat mayyatul ma'ruf, orang yang meninggalkan kema'rufan, au yaf'ala munkar, atau melakukan kemungkaran. Pertama, anta'rifahu bikauni dzalika ma'rufan au munkaran. Klarifikasilah lebih dahulu. Itu betul-betul ma'ruf ta yang ditinggal itu. Itu betul-betul mungkar ta yang dilanggar itu. Klarifikasi dulu, jangan main tobrok aja. Kamu sini, oh kamu itu. Enggak Pak, salah sekolah nih Pak. Duduk konda, oh keliru, sepurane ya, wah isin kan. Itu benar dulu sampai beres, ya ma'rufan, oh iya mungkaron, sing nglakoni ya nggih. Fa lam yad'uhu fa 'alaika biwa'dhihi wa takhwifihi. Maka hendaklah kalian memberikan wa'di. Wa'di itu apa? Nasihat. Bahasa kata bendanya mau'idhah, nasihat. Sekarang ini enggak tahu kok jadi mau'idhah jadi tausiah itu gimana itu. Dulu mau'idhah itu. Yang akan memberikan mau'idhatul hasanah yaitu ya itu mau'idhah dulu. Sekarang jadi tausiah. Itu sejak kapan tausiah ini? Kata tausiah itu wasiat untuk orang meninggal. Mau meninggal dikasih wasiat dulu. Yes. Kalau bisa kembali ke mau itu lebih baik. Itu itulah hasanah. Yaitu nasihat yang baik. Wa takhwifihi yaitu ancaman. Menakut-nakuti. Apa aja. Bahaya loh Mas gini nih. Akan bisa berefek negatif. Takhwif. Maka kalau di ngajak nggak bersedia maka harus dikasih tahu tentang itu.
Yang ketiga, fa'ilam yanzajir, tidak menjerakan ya, sudah dikasih ancaman seperti itu masih juga nekat, fa'alaika bitaghyirihi wa qarihi bidorbi, digunakanlah dengan dorbi, pemukulan. Pemukulan dimaksud ya sanksi itu. Maka surati alatil lahwi al muharramati, dan ada perusakan kepada alat-alat yang akan bikin kemungkaran itu. Wa ilaqatil khamri, kalau itu khamr ya khamrnya dituangkan, dibuang. Waraddul amwali al-maghsubati min yadihi ila arbabiha, dan mengembalikan harta yang digosoknya itu, dicurinya kepada yang seharusnya. Ini tentu saja yang pertama tadi kan, jadi para penegak hukum wajib itu melakukan itu. Mengambil alih apa yang telah ada korupsi untuk dikembalikan kepada negara. Korupsinya 1 miliar yang dikembalikan cuma 100 juta. Nah, yang 100 kok nanti mau. Repot ini. Sanksi tok, tapi duitnya nggak dikembalikan. Itu berarti ada tugas bagi orang yang punya otoritas untuk memberikan mukul atau sanksi. Kemudian juga ada tugas iraqatul khamri, membuang apa yang menjadi sumber kemaksiatannya, dan amwal maghsubah, harta yang dicuri harus dikembalikan kepada pemilik. Wa hadhihi rutbah, maka tingkatan ini la yastaqil biha illa badalahu nafsahu Allahu aw kana ma'dzunan lahu min jihati sultan. Yang bisa melakukan ini hanya orang yang punya otoritas min jihati sultan, yaitu yang arahnya pada kekuasaan, yang sudah ngerti, yang sudah punya kekuasaan atau memegang amanat kekuasaan. Wa amarut batanil aulatani a'ini at-ta'rif wal wa'di fala yaqsiru anhuma illa jahilin aw 'alimin mufridin. Yang pertama dan kedua itu ya harus dilakukan, kalau tidak ya termasuk orang yang jahil yang atau alim mufrid. Artinya harus dilakukan, jangan sampai keliru memutus bahwa itu ma'ruf, itu mungkar, ternyata tidak, salah. Baik, yang berikutnya, wa alam annal amru bil ma'ruf wajibun wa nahyu 'anil muharrami wajibun wal amru bil mandubi wa nahyu 'anil makruh mustahabun. Ketahuilah bahwa amar ma'ruf, mengajak orang untuk ma'ruf itu wajib. Terus nahyu 'anil munkar, nahyu 'anil mahram juga wajib. Jadi ini keharaman, maka kita larang, itu wajib mengingatkannya. Boleh, itu haram, itu wajib juga. Tadi ya korupsi ini haram, wajib itu, ingatkan itu. Kadang-kadang ya rodok miris juga kepada ahli korupsi, diingatkan tentang korupsi, gawat iki. Wal amru bil mandubi wan nahyi 'an makruhi mustahab. Demikian pula secara levelnya, kalau itu wajib ya wajib, kalau itu sunnah ya sunnah. Jadi, memerintahkan kesunahan itu ya sunnah. Makruh juga begitu, mencegah kemakruhan itu ya sunnah juga, mustahab. Itu tentang tingkatan hukumnya. Wa 'alaika idza amarta bi ma'ruf aw nahaita 'an munkarin falam yusma' laka bi mafarqati mawdi'in munkar wa wajri murtaqibatun hatta yafi'u ila amrillah. Ketika Anda sudah melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu, tapi walam yusma'laka, tapi enggak didengerin, dicuekkan oleh mereka. Bi mufariqati, maka hendaknya sebaiknya itu mufaraqah, memisahkan diri, mawdi'un munkar terhadap tempatnya kemungkaran. Bahkan kalau bisa hijrah, murtaqibatun hatta yafi'u ila amrillah, supaya enggak sampai terlibat kalau sampai ada amrillah, perintah Allah. Amrillah itu artinya siksaan Allah, artinya sanksi nanti turun. Jadi kalau ada orang misalnya di situ, mohon maaf nih ya, lagi korupsi di situ, terus diingatkan, bahasa mengingatkan itu sudah jadi bahasa hukum itu, pertimbangan hukum sudah mengingatkan itu. Dan ketika itu nggak digubris, minggiro, artinya pergilah dari kumpulan dia. Ya, bisa saja pergi secara fisik, pindah itu, atau secara non fisik, artinya aku gak melok-melok, dibuktikan dengan berbagai peraturan apa, perjanjian apa, kesepakatan apa, yang menyatakan dia mufaraqah, tidak ikut terlibat di dalamnya. Meskipun secara fisik masih di situ, tapi secara status dia sudah tidak di situ. Nah itu mufaraqah, mawdi'ul munkar. Yang demikian ini perintah agama juga. Jadi kalau kamu sudah ngasih tahu, lam yusma, tapi gak direken, maka Anda harus terang-terangan memisahkan diri dari itu. Ini enggak katut untuk saya itu. Sampai segitu ya, Sayyid Abdul Haddad ya, mulai zaman dulu deh. Kejadian seperti ini terang. Wa 'alaika bi karahatil ma'asi. Berikutnya adalah hendaklah kalian
memiliki ketidaksukaan terhadap kemaksiatan. Mohon maaf ya, terhadap kemaksiatan, bukan terhadap pelaku kemaksiatan. Oleh pencurian itu kita nggak suka, tapi pencurinya itu adalah manusia, masih tetap dalam ranah kasih sayang sebagai sama umat manusia. Jadi ngomong ya ngomong sing kena aja lah, nggak usah sampai kadang ya sampai disakiti. Oke, wa karahatul musirrina 'alaiha, dan tetap menampilkan ketidaksukaan terhadap keberlangsungan itu terus-menerus. Wa bughdhuhum fillah, tapi kebencian itu adalah kebencian fillah dalam konteks melaksanakan perintah Allah, bukan karena kebencian pribadi. Wa wajibun kullu mukminin. Ini wajib bagi setiap mukmin. Jadi ketidaksukaan itu harus ketidaksukaan karena lillahi ta'ala. Ya, saya punya cerita sedikit ini. Zaman Sayyidina Ali pernah perang, dan biasanya menangan. Sayyidina Ali kalau perang mesti menangan. Nah, suatu saat ketika duel itu, ketika pedangnya Sayyidina Ali sudah hampir kena orang itu, si musuh tadi, musuh itu tiba-tiba meludah mengenai wajahnya Sayyidina Ali. Tiba-tiba Sayyidina Ali itu pedangnya ditarik, nggak jadi memukul orang itu, si musuh tadi. Terus ketika ditanyakan, ya kenapa Sayyidina Ali begitu? Kan itu tinggal satu pukulan lagi dia kalah. Sayyidina Ali sudah di atas angin, sudah siap langsung memukul dia. Kenapa kok sampai dicabut? Ya soalnya dia meludahi wajahku, sehingga aku jengkel. Nah kalau aku membunuh dia dalam rangka kejengkelan, berarti hawa nafsu. Tapi kalau tidak karena kejengkelan, itu baru jihad fisabilillah, lillahi ta'ala. Sayyidina Ali sampai sedetil itu kalau mempertimbangkan. Lah kita kadang-kadang ketika ada orang protes, yang didulukan itu bukan substansinya, tapi ketersinggungannya. Itu enggak? Ya non sewu ya, mohon maaf kalau diprotes orang, kita enggak setujunya itu karena substansinya atau karena ketersinggungannya. Yang ketersinggungannya kan. Oh, cek wani nih, wong padahal biar biaya aku. Biar sing didik ya aku loh padahal. Iki wani-wani biar aku. Loh, kan bukan substansinya kan. Karena ketersinggungannya atau merasa dia tidak pantas untuk diingatkan seterusnya. Wah, ini apa nafsu kadang-kadang ikut campur ya di dalam menentukan keputusan kita itu. Wa idza binimat aw syutimat ظهر عليك من الغضب وذكر وجهه ووجدت من كراهة الفعل والفاعل ما لا يكون مثله ولا أعظم منه عند سماعك المنكر والمشاهدة فتحقق أنك ضعيف الإيمان وأن عبدك ما أنك أعز عليك من دينك. Ya karena kadang-kadang yang dijengkeli itu bukan substansinya, tapi karena ketersinggungan hawa nafsu itu sehingga jadi bias. Tapi kalau Anda misalnya didolimi tadi atau syutimat diludahi atau istilahnya itu tadi dihina, diejek tadi itu, Anda marah, nanti dulu marahnya itu marah apa tuh? Kalau diajak itu substansinya agama, oleh karahatul fi'li al fa'il itu pelaku kejahatan itu boleh marah. Karena yang ditentang adalah peraturannya. Tapi kalau yang ditentang adalah pribadinya, maka itu marahnya itu ya termasuk dhaiful iman, enggak ada kuat imannya. Paling ngamuk karena hal pribadi. Wa ana arduka wa maluka, seakan-akan hakmu dan hartamu itu azu alaika min dinika. Itu lebih mulia bagimu daripada agamamu. Karena orang kalau yang didolimi itu adalah dirinya atau hartanya, paling tidak terima. Kalau yang didolimi adalah peraturannya, kadang-kadang diem. Oh berarti hartamu, dirimu itu lebih mulia daripada agamamu. Itu sindiran dari Sayyid Abdullah Haddad. Kali dilemanya di situ. Kita lebih tidak terima kalau yang disindir adalah diri atau harta milik kita. Tapi kalau disindir adalah peraturan, yang dihina adalah agama, itu malah diem aja. Sekarang berikutnya adalah tentang dispensasi. Wa idza 'alimta wa tahaqqaqta annaka idza amarta bima'rufin aw nahaita 'an munkarin la yastami' laka wa la yaqbalu minka aw 'alimta annahu yahsulu 'alaika bisababihi dararan dhahiran fi nafsika aw malika jaza 'ala sukut. Fasaral amru wan nahyu ba'da an kana wajiban dal fadailu 'azimah. Sekarang kejadian. Kalau misalnya Anda amar ma'ruf dan nahi mungkar, ternyata itu membahayakan keselamatan. Bisa bihi dororun dohiron. Akan terjadi doror. Bahaya yang besar. Ini kalau saya beritahu nanti saya bisa dibunuh. Itu ya apa itu? Atau kalau saya beritahu ke situ, saya akan gegeran itu. Ya jangan, jangan diberitahu. Itu bahaya. Karena wajiban. Jadi kalau ada doror terhadap diri pribadi kita gara-gara mengingatkan itu, maka mestinya yang wajib itu
tidak wajib. Jaza laka sukut. Maka boleh kalian diam. Karena terancam keselamatan. Ya, jangan menabrak ini kadang-kadang karena masih baru dengar tentang amar ma'ruf nahi munkar akhirnya ditabrak aja aturan-aturannya, mengingatkan orang sembarangan akhirnya celakalah dirinya. Jaza laka sukut, harusnya diam aja, nggak apa-apa. Wasorul amru nahi ba'da an kana wajiban, meskipun itu wajib, ini dalam kondisi seperti itu boleh dia. Nah, bagaimana kalau kita tetap melakukannya? Itu fadhailul azim. Itu fadilah yang adalah ala fa'iliha ala mahabbatillah wa isari ala man siwa. Boleh, dan kalau memang kita nekat betul-betul mungkin ada kerugiannya ya, itu mendapatkan fadilah yang lebih, ya, pahala lebih maksudnya. Sekali lagi jangan sampai melakukan kedororan. Apa? Wala tulqu aidakum ila tahlukati. Jangan sampai menjatuhkan dirimu kepada kebahayaan. Sebenarnya dalilnya orang-orang yang nekat tidak mau protokol kesehatan itu. Itu kan banyak orang enggak apa-apa, Allah Taala menjamin selamat ya selamat. Ayo ditubruk aja corona. Mengatasnamakan Allah Taala itu namanya. Dia mengatasnamakan sebagai Tuhan, padahal dia bukan Tuhan. Ya, omongannya seakan-akan itu dari Tuhan. Ini menubrukkan dirinya ke bahaya, menubrukkan anggota keluarganya ke bahaya. Padahal perintah Tuhan juga, jangan menjatuhkan dirimu dalam kebahayaan. La tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan sampai biarkan dirimu dalam ancaman bahaya. Kan wa amma idza alimta anna al-munkar yazidu bisababihi an-nahyu aw ta'id darar ila ghairi dzalik ila ghairi min muslimin fasukut hina idzin aula wa rubbama wajibun. Bahkan kalau seandainya kemungkaran itu yazidu bisababin nahyi akan makin bertambah gara-gara dilarang, maka fasukut, diamlah. Atau misalnya kemungkaran itu kalau misalnya dilarang akan terjadi doror kepada umat Islam, maka fasukut, diam. Nah, makin dilarang itu kalau sampai disampaikan, maka akan terjadi doror, musibah di orang banyak. Maka itu sukut, diam aja. Ini aula, itu lebih afdol. Warubama wajibun, bahkan kadang-kadang jadi wajib. Kadang-kadang itu saya heran, ini beliau apa kok diam aja ya, padahal itu doror itu. Apa ya, harusnya beliau kan bertindak, itu kok diam aja ya. Setelah saya pelajari, oh ternyata kalau beliau sampai berpendapat, akan terjadi doror terhadap orang-orang yang di situ banyak itu, gitu. Misalnya gitu. Itu kejadian. Jadi orang-orang yang alim biasanya kadang-kadang diam itu ya karena ada alasan ini. Mungkar yazid bisa lebih. Si kemungkaran tadi akan makin bertambah-tambah. Mungkin merajalela ketika ada pelarangan. Nah, saya kadang-kadang heran ya, kadang orang yang nggak pakai kerudung tidak boleh pergi ke masjid. Itu ya jadi nggak apa-apa sih ngelarang-larang gitu. Tapi efeknya itu bahaya. Akhirnya orang yang nggak pakai kerudung, nggak pergi ke masjid, lalu dia kapan mendapatkan jalur hidayahnya? Kapan dia bisa mendapatkan pemberitahuan dari para ustadz, kiai? Kalau dia mendekat ke masjid itu nggak boleh. Anak-anak kalau ke masjid itu jadi rame, kita nggak bisa khusyuk. Sih nggak khusyuk sampean kok jadi senin ada arek. Ada arek itu kan mereka mendekat ke masjid itu dalam rangka membiasakan dia untuk punya ekosistem kemasjidan. Kalau dia sudah terbiasa, maka dia akan jadi cinta kepada agamanya. Kok dilarang hanya karena gara-gara sampean gak bisa khusyuk, ya sampean sing latihan supaya khusyuk. Udah sih gak bisa khusyuk senenane wong. Ya mau gak sampean khusyuk. Latihan khusyuk. Masih banyak ada yang seperti ini terjadi, akhirnya merepotkan diri sendiri. Dan juga yang keping kelasnya harus dipisah laki sama perempuan. Loh sampean nang embong gak apa-apa hubungan, nang pasar ya gak apa-apa. Kok giliran yang ibadah penting malah harus seperti itu, menyulitkan sehingga nggak jadi acara gara-gara belum terpisah. Entah nggak terjadi apa-apa di situ. Saatnya terjadi pun pasti dia akan malu di depan orang. Ini problem-problem seperti ini nggak dipertimbangkan sehingga akhirnya jadi rusak gara-gara masalah yang seperti ini. Oh ini sudah. Wa iyyaka al-mudahana. Hati-hati jangan sampai mudahana. Mudahana itu ya minyak ya. Minyak kan licin. Jadi untuk jadi bagus. Gambarnya jadi bagus, citranya bagus, pencitraan. Iya kan mudahana.
Hati-hati, jangan sampai kamu hanya pencitraan. Pelin-pelan orang kayak gitu. Fa innaha minal jara'imi wa hiya ayakuna al-hamil laka ala sukut al-khauf min fawati malin aw jahin aw naf'in yakunu min qibalil mubashir lil munkari aw ghairihi minal isqa. Saya kira tendensi-tendensi juga seringkali muncul bagi seseorang yang coba amar ma'ruf dan mencoba nahi mungkar. Ternyata bukan itu. Apa namanya tadi? Konflik of interest. Yaitu diamnya itu karena dia takut nanti fawatul mal au jahin, membahayakan hartanya atau jabatannya karena sesuatu. Dia kayaknya berharap mendapatkan itu. Dia nggak bisa melakukan ini. Saya kira ini dulu yang kita bisa sampaikan. Kita bahas hari ini tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Hal yang paling penting juga disinggung oleh Syed Abdul Haddad bahwa kalau kita mengingatkan seseorang, usahakan juga tidak mempermalukan. Karena itu beliau menyampaikan dua. Pertama, sampaikanlah dengan bahasa yang santun. Kedua, nyampaikannya di tempat yang sepi. Atau khulwat. Jadi kalau bahasa kita sekarang kalau pakai media sosial ya, khulwat itu artinya japri, jalur pribadi. Kalau ngirim itu privately. Message-nya itu message private. Bukan message yang grup. Misalnya di WhatsApp grup diingatkan, Mas, kamu jangan begini soalnya kamu. Orang sak kampung dengar semua. Itu mengingatkan dengan cara yang harusnya pribadi dan dengan bahasa yang santun. Dua syarat itu. Jadi mengingatkan siapapun, usahakan tetap jadi tidak mempermalukan dan bahasanya itu santun. Saya kira sekian. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wal afwa wal afiyah wal daimah wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nabiyyin wa mursalin wa ilmal malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus, terima kasih. Alhamdulillah. Masih di Yogyakarta saya sekarang. Oh, di Yogyakarta. Lalu ada di Jayapura. Iya, mengunjungi balai. Ini balai untuk pendidikan diklatnya Kementerian Sosial. Satu-satu. Alhamdulillah. Nggih. Isan lho, vaksinnya wis booster Isan. Vaksin? Vaksinnya wis booster Isan. Kok keliling soalnya. Nah, tugas ya apa? Gak dilakoni. Coba gak tugas ya klesetan nang omah wae, mending krang. Tapi mending krang klesetan. Lah iya, berarti vaksin booster iki kan. Iya, dari booster ini. Belum semuanya. Pakai APD. Itu kan sudah 2 kali di Geraha, jadi mari itu. Yang kuat. Yes, amin. Yes. Lebihnya disubuk aja. Wis pokoknya sehat-sehat. Amin. Ya, hadiran dan yang mau disampaikan dah barangkali untuk sebelum diakhiri. Pak Fakir kan ahli. Pak Idin. Ada yang disampaikan bagus. Cukup. Hei. Bantuan sosial itu oleh dibantu oleh yang pondok. Pondok ini loh Pak Wahyudin ini loh. Oh, ono bagiannya dewi Pak. Jadi yang kayak gitu udah namanya. Iya. Sial, ada sik gumung saya tapi aku sih nguasai itu ya. Ya, kan masalah diatur dewi. Jalur. Iya, haknya orang, nah orang itu dibagi 2 karena si A gak oleh soalnya. Wis sampean dibagi loro ae. Separuh sampean separuh si A iku. Akhirnya oleh yo digolek polisi akhirnya. Oleh penyunatan namanya. Musim. Begini aku ngandani wong-wonge langsung kaget tuh. Hati-hati lho Pak ya. Sekarang ini BPKP, KPK, Barreskrim lagi keliling. Ojo sampai yang ditakoki, jangan sampai sama ditanyain nanti. Langsung kaget wong. Berarti orangnya habis ngelakoni berarti. Aku langsung menang. Para pelaku biasanya kaget dieling nang. Itu nangkep tapi Barreskrim biasanya njaluk data nang aku. Nggak zaman kena sakno.
Ya hari ini Masya Allah. Masalah haram halal haram wis diterjang emang wong. Tadi ya wong alim-alim iku. Iya. Biasanya kan beberapa kota ini kan ya organisasi sosial alim-alim. Sing alim juga. Oh, bener. Enggak patek ngerti halal haram ngomong. Padahal jelas-jelas itu. Tinggal sing halal haram. Sing haram yang angel Pak, sing halal. Waduh, kurang ajar. Pol-polan niku pisan. Nggih. Nggih kok gitu diakhiri. Nggih. Tino-tino. matur nuwun bagus, matur nuwun. Matur nuwun. Sangat Nun. Sampai ketemu minggu depan. Nuwun, Gus. Aulia. Pak Edi. Gua di close, Mas. Matur suwun Kyai. Izin live ya. Matur nuwun, matur nuwun. Alhamdulillah.